Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dino Pitulasan dengan NIM Akhir 104 dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum rancangan percobaan dengan judul Split Plot. Oke, pengertian dari split plot atau rancangan petak terbagi adalah desain percobaan faktorial untuk dua faktor. Satu faktor ditempatkan pada petak utama karena sulit atau susah dipisahkan. Lalu faktor kedua ditempatkan pada anak petakan di tiap petak utama. Pengacakan dilakukan dua tahap sehingga muncul dua jenis galat, yaitu galat petak utama dan galat anak petak. Konsep dua tahap ini dijelaskan dalam penelitian Putri et al. 2018 yang menunjukkan bahwa rancangan ini dipilih ketika tingkat kemudahan pengacakan antar faktor berbeda. Tujuannya adalah menghasilkan desain percobaan yang praktis, efisien, dan valid secara statistik ketika menghadapi kendala dan randomisasi lengkap, sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk menguji efek utama dan interaksi dari dua lebih faktor perlakuan. Selanjutnya ada tabel data. Kita bisa lihat di sini, yaitu K atau disebut dengan konsentrasi, itu adalah petak utama. Dan di mana setiap petak utama itu ditaruh oleh petak anakan, yaitu petak anakan di sini adalah F atau frekuensi. Oke, kita langsung ke notepad ya. Di sini kita bisa lihat notepad ya, di mana petak utamanya itu K ditaruh frekuensi atau petak anakannya, yaitu F1, F2, F3, dan selanjutnya. Dan ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke RStudio. Oke, ini RStudionya. Oke, kita mulai dari awal dulu. Yang pertama adalah mengupload atau mengupload file data uji split plotnya ke dalam RStudio tersebut. Kita pencet browser di sini untuk mencari datanya. Oke, ini ada datanya. Langsung kita upload. Oke, data sudah keluar. Kita jangan lupa untuk mengganti dari koma menjadi tab. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, data sudah keluar. Dan selanjutnya, kita harus mengcopy link file ya, untuk dimasukkan ke dalam sintak. Oke, sudah ini. Karena saya sudah mengupload data tersebut, kita lanjut ke pencet import. Oke, data sudah masuk. Selanjutnya kita mengetik sintaknya, yaitu split plot, create table, terus kita masukkan itu split plot, create table, dan kita masukkan linknya, link yang tadi kita copy, terus koma, header sama dengan true. Lalu kita pencet run. Oke, kalau ini bertanda biru berarti itu sukses. Dan selanjutnya kita ketik split plot untuk mengeluarkan datanya. Memanggil data. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan mengetik sintak install package limmer test. Oke, kita tunggu sampai sukses. Sambil kita tunggu, oke, kita pencet yes. Oke, kita lanjut. Setelah limmer test itu, apa itu limmer test? Itu menganalisis data acak yang akan diupload, apakah data ini bisa untuk split plot atau tidak. Dan selanjutnya, kita ketik sintak library limmer test. Pencet run, oke. Selanjutnya kita ketik mode split, split limmer, yaitu dengan hasil perbandingan antara itu hasil dino konsentrasi plus frekuensi plus perbandingan antara konsentrasi dan frekuensi. Oke, plus satu plot data sama dengan data split plot. Kita pencet run. Selanjutnya kita ketik isingular mode split. Apa itu isingular? Isingular adalah
memastikan apakah data tersebut memiliki masalah singularitas sebelum diinterpretasikan untuk hasilnya. Oke, kita ketikkan untuk singularitas. Selanjutnya kita ketik ANOVA untuk menghasilkan tabel ANOVA interpretasi antara konsentrasi dan frekuensi. Kita ketik run. Oke, ini udah keluar tabel ANOVA-nya. Selanjutnya kita ketik sintak perbandingan rumus. Terus itu kita ketik run mode split. Seperti tadi di atas. Oke, sudah keluar. Habis itu kita ketik ANOVA untuk menghasilkan tabel ANOVA-nya. Oke, tabel ANOVA-nya sudah keluar. Seperti bisa dilihat di sini, yaitu dengan F tabelnya itu 0,5, kita bisa dilihat di sini, di mana di dalam konsentrasi itu F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan di sini menandakan bahwa tidak berpengaruh, tidak nyata. Jadi, dan juga di frekuensi kita bisa lihat itu bintang 2, dan di mana F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, dan sini membuktikan bahwa pengaruh ini cukup nyata terhadap antara frekuensi dan pemberian pupuk tersebut. Terus di konsentrasi, perbandingan konsentrasi dan frekuensi juga di sini bintang 1 yang mengartikan itu juga nyata, tapi tidak sangat nyata ataupun cukup nyata, hanya sekedar nyata, di mana F tabel itu lebih besar daripada F hitungnya. Dan juga di tabel analisis selanjutnya juga sama, tidak berbeda jauh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Oke, ini dia pembahasannya. Di mana efek faktor konsentrasi atau main plot, faktor konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi hasil tanaman. Di mana nilai F-nya itu adalah 0,005 saja, dan p-value itu 0,994676, yang lebih besar daripada 0,05. Artinya, konsentrasi yang diuji secara tunggal tidak menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan secara statistik. Dan kedua, efek faktor konsentrasi, yaitu subplot. Faktor frekuensi berpengaruh cukup nyata terhadap tinggi hasil tanaman atau F, atau dengan nilai F yaitu 9,5153 dengan p-value yaitu 0,003345, lebih kecil daripada 0,05 dengan bintang 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata, yang cukup signifikan pada frekuensi pemberian pupuk bioorganik antar hasil uji. Diperlukan uji lanjut untuk menemukan level frekuensi mana yang memberikan hasil terbaik. Selanjutnya yaitu efek interaksi konsentrasi dan frekuensi. Terdapat interaksi yang nyata terhadap faktor konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk terhadap tinggi hasil tanaman, di mana nilai F yaitu 5,1007 dengan p-value 0,012327, lebih kecil daripada 0,05 dengan bintang 1. Hal ini menunjukkan bahwa efek frekuensi tergantung pada konsentrasi yang digunakan dan sebaliknya. Artinya, kombinasi tertentu antara konsentrasi dan frekuensi akan menghasilkan respon hasil yang berbeda-beda. Kita ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5%, faktor frekuensi memberikan pupuk dan interaksi konsentrasi X frekuensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi hasil tanaman. Dan faktor konsentrasi secara langsung tidak berpengaruh signifikan. Karena terdapat interaksi yang nyata, maka rekomendasi perlakuan harus diberikan dalam bentuk kombinasi antara konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk, bukan secara terpisah. Jadi, tinggi hasil tanaman dipengaruhi secara signifikan oleh faktor konsentrasi dan frekuensi dan frekuensi antara konsentrasi dengan frekuensi pemberian pupuk. Untuk mendapatkan hasil optimal, perlu ditentukan kombinasi terbaik antara konsentrasi pupuk dan frekuensi pemberian pupuk melalui uji lanjut. Karena efektivitas frekuensi
pemberian pupuk berbeda-beda tergantung pada konsentrasi yang terdapat pada pupuk tersebut. Oke, ini adalah referensinya. Sekian dari saya, Raffi Dino Pitulasan, untuk ujian praktikum. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.